Suara azan asar baru saja berhenti menggema. Di sudut musola kecil SMA Harapan Bangsa, seorang gadis berseragam abu-abu putih duduk bersimpuh. Namanya Nina. Siswi kelas 2 yang dikenal pendiam, selalu rapi dan tak pernah terlambat sholat. Dengan 2 tangan menangkup ke depan wajah dan mata terpejam, dia berdoa dalam diam. Wajahnya pucat, tubuhnya sedikit gemetar. Tapi bukan karena dingin. Tubuhnya semakin sering lemas belakangan ini. Hidungnya kadang berdarah tiba-tiba. Tapi tidak ada yang tahu. Ya Allah, kalau aku tak bisa sembuh, setidaknya izinkan aku punya satu kisah manis sebelum aku pergi. Nina tahu waktunya terbatas. Dokter memperkirakan hanya sekitar 100 hari yang tersisa. Leukemia yang bersarang di darahnya sudah terlalu jauh berkembang. Tapi dia tidak mau menjadi objek kasihan. Maka rahasia itu ia simpan rapat-rapat. Bahkan dari sahabat terdekatnya. Sementara itu, di luar musola, deru motor memekakkan telinga. Seorang siswa laki-laki berhenti tepat di halaman sekolah, mengabaikan teguran satpam. Jaket kulit hitam, rambut berantakan, dan senyum sinis. Itulah Nino, anak kelas 11 yang terkenal pembuat onar, pemimpin geng motor, hobi bolos, dan sumber masalah di hampir setiap rapat guru. Dia menyender di dinding musola, mengetuk-ngetukkan ujung sepatunya ke lantai. Udah, curhat sama Tuhannya, putri surga? Tanyanya dengan nada mengejek saat Nina keluar. Nina hanya menoleh sebentar, tersenyum samar. Kau tahu nggak, Nino? Bisa jadi ini terakhir kalinya aku doa di sini. Nino tertawa kecil. Lebay amat. Mati gaya atau mati beneran? Nina hanya berjalan melewatinya dan tak menjawab. Tapi ada sesuatu dalam ucapannya tadi yang membuat Nino diam lebih dalam dari biasanya. Tatapan mata itu. Bukan tatapan orang yang bercanda. Ya, dan begitulah hari pertama dimulai. Hari pertama dari 100 hari bagi seorang gadis yang menyembunyikan sakitnya dan seorang pemuda yang tidak tahu bahwa ia akan menjadi bagian dari doa terakhir Nina. Hari itu seperti hari-hari biasanya. Suasana kantin ramai. Suara tawa dan obrolan bersautan. Piring dan gelas berdenting. Nina duduk bersama Ratna, sahabatnya sejak SMP. Mereka makan somai dan es teh manis sambil saling bertukar cerita soal tugas, drama, sekolah, dan juga impian masa depan. Lo mau kuliah di mana nanti, Nin? Tanya Ratna sambil menyeruput es tehnya. Nina tersenyum samar. Yang penting bukan tempatnya, tapi waktunya cukup. Ratna mengerutkan dahi. Maksudnya, Nin? Enggak, cuma bercanda. Nina mengalihkan pandangan dan tertawa kecil. Meski senyumnya tidak benar-benar sampai ke mata. Tiba-tiba seperti biasa, Nino datang menyelusup ke meja mereka. Dengan santai dia menarik kursi di sebelah Nina dan duduk tanpa diundang. Wah, putri surga makan makanan duniawi juga ya. Kukira cuma doa. Godanya sambil mengangkat alis.
Kalau lo terus gangguin gue, mungkin gue bakalan beneran ke surga lebih cepat. Saut Nina datar tapi cerdas, membuat Ratna menahan tawa dan Nino tersenyum geli. Murid-murid sudah terbiasa melihat pemandangan ini. Nino memang selalu mengusik Nina, tapi tak ada yang benar-benar menganggap itu serius. Seolah-olah itu rutinitas yang lucu. Si troublemaker dan si anak alim yang tak pernah benar-benar marah. 3 hari kemudian, Nino sedang duduk di ruang tunggu rumah sakit. Salah satu teman gengnya baru saja kecelakaan kecil karena balapan liar. Tangannya patah, tapi masih sempat selfie. Nino mondar-mandir bosan, sampai matanya menangkap sosok yang familiar di ujung lorong, Nina. Dia mengenakan hoodie krem dan celana panjang longgar, sendirian. Dia keluar dari ruang konsultasi dengan langkah lelah. Di tangannya ada map hasil pemeriksaan. Nino memicingkan mata. Ngapain dia di sini? Sakit. Tapi kenapa sendirian? Secara refleks, dia mengikuti dari jauh. Saat Nina berhenti untuk duduk sebentar, map itu jatuh dari pangkuannya. Nino menghampiri, hendak membantu, tapi tatapannya tak sengaja tertumbuk pada tulisan besar di halaman depan map. Diagnosis, prognosis, terminal, sisa estimasi waktu kurang lebih 3 bulan. Nino membeku. Suasana lorong rumah sakit terasa jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Nina buru-buru mengambil mapnya, tapi sudah terlambat. Tatapan mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Nino tidak tahu harus berkata apa. Aku mohon, suara Nina nyaris berbisik. Jangan bilang siapa-siapa ya. Nino hanya menatapnya. Mulutnya terbuka tapi tak ada kata keluar. Gadis yang selama ini ia ganggu, yang selalu kuat di mata semua orang, ternyata sedang menghitung mundur waktunya di dunia. Hari ke-90 berubah menjadi hari pertama bagi Nino. Hari pertama dia mulai benar-benar melihat Nina bukan sebagai bahan lelucon, tapi sebagai seseorang yang perlahan-lahan akan pergi. Hari ke-89. Malam sebelumnya, Nino tidak bisa tidur. Ia duduk di atas atap rumah, memandangi langit gelap yang tak berbintang. Di kepalanya berputar kenangan. Semua kelakuan bodohnya terhadap Nina. Ia ingat pernah sengaja menyembunyikan sepatu Nina di kamar mandi cowok. Waktu Nina dihukum oleh guru karena dituduh menyebarkan contekan. Padahal itu ulahnya. Dan yang paling membekas saat Nina menangis di belakang sekolah karena Nino menyuruh anak-anak gengnya pura-pura mempermalukannya di depan umum. Waktu itu, dia hanya tertawa. Tapi sekarang, tawa itu terasa seperti luka yang kembali dibuka. Luka yang ia ciptakan sendiri. Hari ke-88. Pagi itu, Nina dikejutkan oleh suara motor knalpot bising di depan rumahnya. Nino berdiri dengan helm di tangan, jaket kulit favoritnya berkibar tertiup angin pagi. Senyum tengilnya masih sama. Putri surga, hari ini gue ya yang jadi tukang ojek lo, ucapnya. Gratis, tanpa pahala. Nina menatapnya heran, lalu tersenyum pelan. Gue gak nyangka lo tahu alamat rumah gue. Yah, intel gue banyak. Satu sekolah isinya informan, jawab Nino menyeringai. Meski canggung, Nina naik ke motornya. Saat motor melaju di jalanan yang masih sepi, mereka diam cukup lama.
Angin pagi menyapu wajah mereka, dan untuk sesaat semuanya terasa biasa saja. Lalu Nino bertanya, pelan tapi jelas. Menurut lo hidup itu berharga, Nin? Nina diam sejenak. Berharga bukan karena panjangnya, tapi karena apa yang kita lakukan selama dikasih kesempatan. Nino mengangguk, lalu tertawa pahit. Lucu ya, lo lagi sekarat, tapi masih bisa bilang hidup itu berharga. Sementara gue... Dia terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Gue pengen mati, Nin. Udah nyoba 2 kali, tapi gagal terus. Dan waktu lo bilang lo bakal mati, rasanya kayak lo ngambil giliran yang seharusnya tuh buat gue. Nina terkejut. Ia memeluk tasnya lebih erat. Kenapa lo pengen mati? Bisiknya. Karena hidup gue gak pernah punya arah. Gak ada yang nungguin gue pulang. Gak ada tuh yang peduli kalau gue hilang. Tapi lo... Nino menoleh sedikit. Lo bahkan berdoa biar bisa punya satu kisah manis sebelum mati. Lo pengen hidup. Dan itu nyakitin banget. Motor mereka terus melaju. Tak ada kata lagi. Hanya angin yang membawa harapan yang entah akan sampai kemana. Tapi hari itu, 2 orang yang begitu berbeda untuk pertama kalinya saling melihat luka satu sama lain. Dan di balik helm, Nina tersenyum kecil. Dia tidak tahu sisa waktunya, tapi mungkin aja doa itu mulai dijawab dengan cara yang tak terduga. Hari ke-85. Suasana kantin ramai seperti biasa. Nina duduk bersama Ratna, mengaduk es teh manis sambil sesekali menyimak obrolan sahabatnya soal tugas biologi yang bikin stres. Serius, Nin? Kalau nggak karena gue, lo udah dicap ranking 1 selamanya. Canda Ratna. Nina tersenyum. Kamu bantu nyimbangin dunia biar nggak timpang. Di tengah percakapan, Nino kembali muncul. Seperti biasa, dia menarik kursi dan duduk tanpa diundang. Pagi bidadari pucat, ucapnya sambil menyodorkan kotak susu coklat. Gue nggak minta, kata Nina. Tapi lo butuh, saut Nino cepat. Ratna hanya mengernyit bingung. Biasanya Nino lebih kasar, sekarang agak aneh. Tapi ia tak menaruh curiga. Lo ngapain sih sekarang tiap hari ke meja kita? Tanya Ratna. Nino menyeringai. Lagi nyari pahala. Nina menyikutnya pelan di bawah meja. Jangan keterlaluan. Mereka saling pandang dan di mata Nina ada sedikit tawa. Tapi juga rahasia yang tidak bisa dibagi ke siapapun, termasuk Nina. Hari ke-84. Pagi itu, Nina menerima pesan singkat dari Nino. Masih pengen ngerasain hidup kayak orang normal nggak? Nina menjawab. Apa maksudnya? Kabur dari sekolah hari ini sama gue. Beberapa jam kemudian, Nina berpamitan ke guru dengan alasan sakit kepala dan izin pulang. Ratna menatapnya khawatir. Lo sering banget pucat akhir-akhir ini. Lo yakin lo nggak kenapa-napa? Nina hanya tersenyum dan mengangguk. Cuma kecapean. Dan beberapa menit kemudian, Nina sudah duduk di jok belakang motor Nino. Jaketnya wangi asap dan sabun cuci. Selamat datang di kehidupan yang lo lewati selama ini, kata Nino. Hari itu jadi petualangan. Nina naik biang lala, makan di warung kaki 5, dan untuk pertama kalinya berteriak di jembatan layang. Aku masih hidup. Nino tertawa sambil menatapnya. Lo gila ya? Nina tertawa juga.
Atau mungkin ini pertama kalinya gue waras. Saat matahari mulai tenggelam, Nina bersandar di bahu Nino, pelan dan penuh arti. Lo belum jawab, kata Nino. Apa? Menurut lo hidup itu masih berharga? Nina menutup mata sejenak. Kalau ini yang disebut hidup, gue mau. Dan di detik itu, Nino berjanji dalam hati. Meski Nina tak tahu berapa hari yang tersisa, selama masih ada waktu, dia akan membuat semuanya terasa berharga. Hari ke-80. Hidup kadang seperti jalanan rusak tanpa petunjuk arah. Itulah yang dirasakan oleh Nino. Sejak orang tuanya bercerai saat ia SMP, rumah hanya jadi tempat singgah, bukan pulang. Ayahnya entah kemana, ibunya menikah lagi dan memilih memulai hidup baru. Nino tinggal bersama abangnya yang sibuk kerja dan terlalu lelah untuk peduli. Tak heran, motor dan teman-teman geng adalah tempat dia mencari pelarian. Nina pun tak jauh berbeda. Sejak kecil, ibunya mengurusnya sendiri. Sosok ayah tak pernah hadir, bahkan fotonya pun tak ada. Ayahku mungkin sudah lupa kalau aku pernah lahir ke dunia ini, katanya suatu malam saat berbincang dengan Nino di atas motor. Lo mau ketemu sama dia? Tanya Nino pelan. Nina mengangguk. Sebelum aku selesai di dunia ini, aku cuma pengen lihat wajahnya, meskipun cuma dari jauh. Nino tak banyak bicara waktu itu, tapi ia simpan keinginan itu dalam-dalam di kepalanya. Hari ke-78. Pukul 11 malam, Nina sudah tertidur. Tubuhnya lemas karena efek kemoterapi ringan beberapa hari lalu. Tapi malam itu, sebuah suara pelan menggedor jendela kamarnya. Nina, bangun, ini penculikan, tapi romantis. Nina terkejut, membuka tirai dan mendapati Nino berdiri di atas dahan pohon jambu di sebelah rumahnya. Ia membawa helm berwarna pink dan senter di mulutnya. Lo gila, bisik Nina keras. Iya, tapi lo butuh sedikit kegilaan dalam hidup lo yang lurus kayak penggaris itu. Setelah ragu beberapa detik, Nina tertawa dan akhirnya menuruni jendela. Melangkah hati-hati ke dahan pohon. Kalau gue jatuh, gue mati sebelum waktunya, gumam Nina. Kalau lo jatuh, gue tangkep. Tapi jangan terlalu berharap gue romantis ya, kata Nino sambil nyengir. Malam itu mereka menyusuri kota yang sepi. Nino mengajaknya ke warung mie rebus 24 jam, lalu ke taman kecil yang penuh dengan kunang-kunang, dan terakhir ke pelataran masjid tua tempat bintang terlihat jelas. Dunia ini gak sepenuhnya busuk, Nin, ucap Nino. Lo cuma belum sempat lihat sisi gilanya. Nina menatap langit dan berbisik. Mungkin Tuhan kasih gue sisa waktu, bukan buat menunggu mati, tapi buat merasakan hidup. Nino mencoleknya. Nah, itu baru filosofi putri surga yang gue kenal. Mereka tertawa pelan, sementara malam terus berjalan. Tanpa mereka sadari, momen-momen kecil ini menjadi sesuatu yang akan terus mereka kenang. Dan bagi Nina, menjadi bagian dari keajaiban yang ia doakan di awal. Hari ke-75. Nino bukan detektif, tapi demi Nina, dia mulai menyelidiki siapa ayah biologisnya. Dia menguping pembicaraan ibu Nina saat menjemput putrinya di sekolah, mencari petunjuk lewat berkas-berkas rumah sakit yang sempat terlihat saat menemani Nina kontrol. Bahkan diam-diam bertanya ke salah satu guru tua yang konon dulu mengajar orang tua Nina. Semua dia lakukan dalam diam, karena baginya ini bukan sekedar misi. Ini bentuk cinta yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Hari ke-74. Hari itu, Nina terlambat mengumpulkan tugas. Guru yang terkenal galak langsung menjatuhkan hukuman.
Berdiri di tengah lapangan sekolah selama 15 menit. Matahari di atas kepala terasa seperti cambuk yang membakar. Siswa-siswa lain hanya menatap Iba dari kejauhan. Tapi Nina menegakkan kepala. Dia tak suka dikasihani. 5 menit berlalu dan tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca dari ruang OSIS. "Siapa yang buang bola ke jendela?" teriak guru. Satu suara menjawab dengan tenang. "Gue, Pak, lagi latihan akurasi." Itu Nino. Dengan santainya dia berdiri di sebelah Nina di lapangan. Tangannya dimasukkan ke saku celana. "Apa yang lo lakuin?" bisik Nina. "Latihan konsentrasi di bawah sinar UV," jawab Nino. Nina berdecak pelan. "Lo sengaja ya?" Nino tak menjawab. Ia melepas jaketnya dan menyampirkan di kepala Nina, melindunginya dari terik. "Jangan, Nino, gue nggak mau dikasihani," ucap Nina lirih. "Terlambat, gue bukan ngasihani. Gue cuma nggak suka lo sendirian di panas begini." Nina menatapnya. Ada campuran marah, haru, dan ketidakberdayaan dalam sorot matanya. Tapi dia tak mengembalikan jaket itu. Mereka berdiri berdampingan. Dua remaja dengan luka yang tak terlihat. Dihukum oleh sistem yang tak pernah tahu betapa beratnya hari-hari mereka. Tapi siang itu, matahari tak sepenuhnya membakar. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang memilih tinggal. Bukan karena kasihan, tapi karena cinta. Hari ke-71. 3 hari tanpa Nino. Sekolah terasa sepi. Nina tidak ingin mengakuinya, tapi ada kekosongan yang muncul sejak bangku kantin itu kosong. Tak ada suara tengil yang mengganggunya. Tak ada pesan singkat aneh di pagi hari. Tak ada helm pink di depan gerbang sekolah. Ratna mengangkat alis. "Tumben, lo diem terus." "Capek aja," jawab Nina singkat. Tapi dalam hati ada pertanyaan yang berputar terus. Kemana Nino? Ia sempat menunggu di tempat biasa mereka duduk saat istirahat. Berharap Nino muncul dari balik tangga seperti biasa. Tapi yang datang hanyalah angin sore dan suara bel pelajaran. Hari ke-69. Sementara itu, jauh dari sekolah, Nino berada di atas kapal penyeberangan bersama 2 temannya dari geng motor, Dodi dan Kirun. "Lo yakin ini tempatnya?" tanya Kirun, memegang map berisi dokumen fotokopi tua dan catatan tangan dari guru SMA yang mengenal masa lalu Ibu Nina. "Ada nama dan nama kampung di sini," jawab Nino. "Kalau bener dia, berarti gue nggak cuma cari orang, gue lagi bawa pulang setengah jiwa Nina." Mereka naik motor berjam-jam, menyusuri jalanan berbatu, bertanya ke warung-warung kecil, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kayu sederhana. Seorang pria berusia sekitar 40-an keluar dengan tatapan curiga. "Pak, saya mau nanya soal seseorang. Namanya Nina. Dia anak Bapak kan?" Pria itu terdiam lama. Lalu dengan suara berat ia menjawab, "Ibunya pernah datang ke sini, tapi saya nggak pernah tahu dia hamil." Dan di mata pria itu, Nino bisa lihat ada perasaan bersalah yang dalam. Ia tahu, ini dia orangnya. Hari ke-68. Di sekolah, Nina duduk sendirian di perpustakaan. Tatapannya kosong keluar jendela. Setiap suara motor di luar gerbang membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Lalu kecewa lagi. Apa dia beneran pergi? Di dalam dirinya sebuah rindu tumbuh. Bukan rindu kepada orang yang usil, tapi kepada seseorang yang perlahan menjadi tempat sandaran. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nina sadar dia tidak takut mati. Yang dia takutkan
adalah kehilangan orang-orang yang membuat sisa hidupnya terasa berarti. Hari ke-67. Pagi itu, langit sedikit mendung, seperti perasaan Nina yang sudah 2 hari terakhir ini digelanyuti gundah. Biasanya, dia akan menerima pesan konyol dari Nino jam 6 pagi atau mendengar suara motornya dari ujung gang. Tapi hari ini sama seperti kemarin, hening. Nina menyandarkan kepalanya di jendela kamarnya. Matanya kosong, tapi hatinya penuh tanya. Tiba-tiba dari kejauhan, suara knalpot yang tak asing menghampiri. Lalu suara klakson 2 kali. Nina berdiri dengan cepat, membuka tirai. Dan di sana, berdiri Nino, dengan jaket lusuhnya dan helm pink di tangan. "Pagi Putri tidur," teriaknya dari bawah. Nina menutup mulutnya, antara ingin marah karena hilang tanpa kabar dan ingin menangis karena rindunya terbayar. Saat naik ke motor, Nino hanya bilang singkat, "Sepulang sekolah, jangan ada rencana lain ya, gue punya kejutan." Sepulang sekolah, Nino mengajak Nina ke sebuah taman kota kecil di pinggir kota. Di sana duduk seorang pria dengan kemeja sederhana, rambut agak beruban, dan wajah yang sedikit gugup. Nina menatap pria itu. Jantungnya berdetak keras. Ada sesuatu yang terasa familiar, tapi asing, seperti cermin yang pecah lalu disatukan lagi. "Siapa dia?" bisik Nina. Nino menatapnya pelan. "Itu ayah lo, Nin." Dunia seolah berhenti. Langkah Nina terasa berat saat mendekat. Sang pria berdiri. Matanya berkaca-kaca. "Aku..." "Nina," ucapnya nyaris berbisik. Pria itu mencoba tersenyum. Suaranya serak. "Ayah tahu, tapi ayah nggak pernah cukup berani untuk nyari kamu." Nina menatap mata ayahnya. "Kenapa? Kenapa ayah ninggalin aku?" "Karena ayah bodoh. Karena ayah pengecut. Tapi selama ini ayah selalu berpikir tentang kamu. Mungkin Tuhan baru kasih kesempatan sekarang." Nina tak bisa berkata-kata. Air matanya jatuh satu-satu. Dan ketika pria itu perlahan memeluknya, Nina tak menolak. Pelukannya kaku, seperti orang yang lupa caranya memeluk. Tapi bagi Nina, itu hangat, itu cukup. Dari kejauhan, Nino berdiri sambil menatap mereka. Ia menyeka matanya diam-diam, lalu tersenyum kecil. Nina menoleh padanya dengan senyum penuh air mata. "Terima kasih ya," bisiknya. Dan tanpa berkata apapun, Nino hanya menjawab dengan anggukan kecil, seolah berkata, "Selama gue bisa, semua harapan lo akan gue wujudkan." Hari ke-35. Hari-hari Nina kini lebih banyak dihabiskan di rumah sakit. Nafasnya mulai pendek, tubuhnya makin lemah. Obat kemoterapi meninggalkan bekas pucat di kulitnya dan rambutnya mulai menipis. Tapi dia tetap tersenyum di depan teman-temannya di sekolah. Mereka tidak tahu. Tidak boleh tahu. Nina ingin dikenang sebagai gadis kuat, bukan gadis sakit. Hanya satu orang yang tahu betapa buruk keadaannya, Nino. Setiap beberapa hari, Nino muncul di rumah sakit, selalu dengan cara konyol dan tak biasa. Pernah satu sore, ia masuk ke ruang rawat Nina dengan seragam perawat kebesaran dan kacamata plastik mainan. "Perawat spesial datang, Bu. Kita jadwalin cuci otak ya." Nina tertawa sampai batuk. "Lo bisa ditangkap tahu nggak?" "Tenang, gue bawa surat tugas dari dokter cinta." Atau suatu malam, saat Nina tidak bisa tidur karena nyeri,
Nino datang membawa proyektor kecil dan memutar film kartun favorit Nina di langit-langit kamar. "Kita bioskopan bintang 5 malam ini yuk," katanya sambil duduk di lantai dan membagikan popcorn basi yang ia beli di minimarket. Nina menatapnya, matanya lelah tapi penuh cahaya. "Kenapa lo selalu datang, Nino?" Nino terdiam sebentar, lalu menjawab dengan suara pelan, tanpa menatap langsung. "Soalnya gue takut kalau suatu hari lo gak ada dan gue nyesel karena gak cukup nemenin lo sekarang." Nina terdiam, hanya suara mesin infus yang terdengar. Kemudian ia meraih tangan Nino, lemah tapi hangat. "Terima kasih ya, karena lo bikin sisa hidup gue berasa hidup." Nino hanya menggenggam balik tangan itu, tanpa kata, karena kadang diam adalah bentuk cinta yang paling tulus. Hari ke-15. Suasana rumah sakit siang itu agak sepi. Nina sedang tertidur setelah sesi kemoterapi yang cukup melelahkan. Di sisi tempat tidurnya, Nino duduk dengan hoodie lusuhnya, memainkan ponsel, tapi sesekali menatap wajah Nina. Wajah itu kini lebih pucat dari biasanya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan sedikit keras. "Nina?" Itu suara Ratna. Nino langsung berdiri, kaget. Ratna menatap sekeliling, lalu matanya jatuh ke tubuh kurus Nina di ranjang rumah sakit. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Dadanya naik turun. Matanya mulai memerah. "Kenapa? Kenapa gak bilang ke gue, Nin?" Nino berdiri menghalangi sedikit. "Ratna, pelan-pelan." Ratna mengabaikannya dan mendekat. Ia menatap sahabatnya yang tidur dengan selang infus di tangannya. "Selama ini gue ketawa bareng lo, curhat, bahkan kadang marah. Tapi lo gak pernah bilang, kenapa?" Nina terbangun karena suara Ratna yang mulai bergetar. Ia membuka mata perlahan. "Ratna, lo tahu gak gimana rasanya jadi teman lo, tapi lo gak percaya gue cukup kuat buat tahu semua ini?" Air mata jatuh dari pipi Ratna. Nino menunduk, menahan nafas. Nina mengangkat tangan lemah, mencoba meraih tangan sahabatnya. "Bukan karena gue gak percaya sama lo, tapi gue gak mau lo sedih. Gue pengen lo tetap jadi Ratna yang ceria. Gue gak mau siapapun ngelihat gue sebagai orang yang kasihan." Ratna tersentak. "Kalau gue tahu, mungkin gue bisa lebih banyak dengerin lo. Mungkin gue bisa lebih sayang ke lo." "Aku tahu, dan lo udah sayang cukup kok, Rat. Bahkan lebih." Ratna memeluknya dengan hati-hati, takut menyakitinya. Nino berdiri di belakang, matanya juga basah, meski dia pura-pura menunduk dan bersandar di dinding. Lalu Nina berkata pelan dengan senyum lemah, "Tapi sekarang aku bahagia kok. Lo dateng, dan Nino juga ada. Aku gak sendirian." Ratna mengangguk, masih memeluknya. Dan di ruangan kecil itu, 3 hati yang berbeda menangis bersama. Bukan karena mereka lemah, tapi karena cinta yang terlalu besar tak bisa ditampung dalam kata. Hari ke-7. Nina, ibu, dan ayahnya di balkon rumah sakit. Sore itu, matahari menggantung tenang di ufuk barat. Di balkon kecil lantai 2 rumah sakit, Nina duduk di kursi roda. Di sampingnya duduk ibu dan ayahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup Nina,
Mereka berada di tempat yang sama dalam diam yang tidak canggung. "Ibu masih suka masak sup jagung?" tanya ayahnya pelan. Ibu tersenyum samar. "Kadang, Nina paling suka sup jagung dari dulu." Nina tertawa kecil. "Dulu waktu kecil, aku kira sup jagung bisa nyembuhin semua hal." Ayah menatap wajah putrinya. Kalau bisa, ayah akan masak ribuan mangkok sekarang. Ibu memegang tangan Nina. "Kami mungkin bukan orang tua yang sempurna, Nak. Tapi suatu hal yang gak pernah berubah. Kami berdua sayang sama kamu, meski jalannya beda." Nina memejamkan matanya. "Terima kasih, karena hari ini aku ngerasa kayak anak-anak yang normal, punya ayah dan ibu yang lengkap." Dan sore itu, di bawah langit orange, Nina duduk di antara dua orang yang dulu terpisah oleh jarak dan ego, tapi kini dipersatukan oleh cinta untuk satu-satunya putri mereka. Hari kelima, Nino dan abangnya di atap rumah. Malam itu, langit gelap, tapi angin sejuk. Nino duduk di atap rumah kontrakan kecilnya, menatap bintang. Di sebelahnya duduklah sang abang, lelaki yang pendiam, pekerja keras, yang jarang bicara tapi tuh selalu ada. "Bang," kata Nino tiba-tiba. "Menurut abang, hidup tuh buat apa sih?" Abangnya menyalakan rokok, lalu menatap langit juga. "Gue gak tahu pasti, tapi kalau lo bisa bikin hidup orang lain jadi lebih ringan, mungkin itu udah cukup." Nino mengangguk pelan. Nina bilang, "Gue bikin dia ngerasa hidup. Padahal dia yang sebenarnya ngajarin gue caranya hidup." Abangnya menoleh. "Lo berubah, no." "Aku cuma capek jadi anak yang nyusahin terus." Lalu Nino menarik nafas. "Bang, makasih ya. Karena elu, gue gak tumbuh jadi anak yang benar-benar hilang." Abangnya tersenyum samar, lalu menjitak kepala Nino pelan. "Gue gak sempurna. Tapi selama gue masih bisa jagain elu, gue bakal ngelakuin." Mereka duduk berdua dalam hening. Dua saudara laki-laki yang tidak pernah banyak bicara, tapi malam itu keduanya tahu bahwa cinta tak selalu butuh suara. Hari ke-1. Pagi itu, kamar rumah sakit tampak hangat diterpa sinar matahari. Tirai putih bergoyang pelan. Nina duduk di ranjang. Wajahnya pucat, namun matanya tetap bersinar seperti biasa. Di sisi ranjang duduklah Nino, membawa kantong plastik berisi permen kapas warna-warni dan es krim leleh. "Gue nemu ini di minimarket. Gue pikir hidup lo belum lengkap kalau belum nyicipin permen kapas biru rasa..." "Entahlah, rasa langit mungkin," kata Nino sok serius. Nina tertawa kecil, suaranya lemah tapi jernih. "Lo tahu nggak, No? Lo tuh kayak tokoh komedi di film tragedi. Garing tapi nyelip di momen penting." Nino cengengesan. "Kalau hidup lo film, gue maunya jadi tokoh utama." "Tokoh utama biasanya mati, tahu nggak?" Nino pura-pura ngambek. "Woi, itu gue banget. Harusnya lo yang bertahan, gue yang udah nyerah duluan sama hidup. Sekarang malah lo yang..." Ia tak sanggup melanjutkan, lalu berkata lirih, "Gue gak siap kalau lo ninggalin gue duluan." Nina menatapnya dengan lembut. "No, semua orang pasti akan ninggalin. Tapi
Tapi yang penting sebelum itu terjadi, mereka pernah hadir. Ia menggenggam tangan Nino, pelan, hangat, dan rapuh. Lo pernah hadir, No, dan itu lebih dari cukup. Nino tak menjawab. Ia hanya mencium tangan Nina pelan, seperti janji diam-diam yang tak butuh kata-kata. Hari itu mereka mengobrol hingga sore tentang makanan favorit, film jelek yang bikin mereka ketawa, sampai rencana kabur ke luar negeri naik perahu karet. Menjelang malam, Nino pamit pulang. Ia berdiri di ambang pintu, menoleh sekali lagi. Besok gue bawain roti bakar sama kopi saset favorit lo ya. Nina mengangguk, tersenyum lemah. Besok ya. Keesokan paginya. Langit mendung. Nino tiba di rumah sakit dengan plastik roti bakar di tangan. Langkah cepat, wajah penuh semangat seperti biasa. Namun, di depan kamar Nina, ia terhenti. Pintu terbuka. Tempat tidur kosong, selimut terlipat rapi, dan perawat berdiri di sana menunduk pelan. Nino, suara perawat itu pelan. Nina sudah pergi tadi pagi, pukul 4:12. Plastik di tangan Nino jatuh. Roti bakar tercecer di lantai. Dunia seakan membeku. Ia melangkah pelan masuk ke kamar, menatap bantal yang masih menyimpan bentuk kepala Nina. Ia duduk di tepi ranjang kosong itu, tak bersuara. Tangannya meraba permukaan spray, seolah mencari sisa kehangatan yang masih tertinggal. Lalu ia tertawa kecil, tawa yang kering dan patah. Jadi, lo kabur sendirian duluan ya? Ia menangis, bisu, tertunduk. Dan di ruangan yang tak lagi diisi suara tawa Nina, Nino hanya duduk, memeluk sisa-sisa kenangan, diiringi sunyi yang tidak akan pernah bisa ia lawan. Seminggu setelah kepergian Nina, rumah kontrakan itu sunyi. Tirai ditutup rapat, lampu mati, hanya suara jam dinding yang berdetak lambat. Nino belum keluar kamar sejak pemakaman. Ia duduk di lantai, bersandar di dinding, memeluk jaket Nina yang tertinggal di motornya. Matanya sembab, rambutnya berantakan. Tak ada nangis hari ini, hanya hening. Hati yang perlahan menerima, tapi belum mampu melangkah. Tapi pagi itu, Nino bangun. Ia mencuci muka, mencukur jenggot tipisnya, dan mengenakan jaket kulit kesayangannya. Ia mengambil sesuatu dari dalam laci. Sebuah amplop kecil dengan tulisan tangan Nina. Untuk Mama, kalau aku nggak sempat bilang langsung. Ia keluar rumah. Dunia masih terasa sama, tapi ada satu hal yang hilang selamanya. Di rumah Ibu Nina. Pintu ruang sederhana itu dibuka oleh seorang perempuan parubaya. Wajahnya lelah, namun matanya hangat. Nino berdiri di sana. Ia menunduk pelan. Bu, saya Nino. Ibu Nina terdiam sejenak, lalu tersenyum samar dengan mata berkaca-kaca. Masuklah nak, aku sudah tahu. Mereka duduk di ruang tamu. Nino menarik nafas panjang sebelum mulai bercerita. Tentang hari pertama ia tahu kalau Nina sakit. Tentang permen kapas, kabur dari sekolah, perjalanan mencari ayah Nina, malam-malam di atap rumah sakit, tawa-tawa kecil di tengah rumah sakit. Dia gak pernah ngeluh, Bu. Tapi gue tahu. Dia takut. Tapi dia lebih takut bikin orang lain sedih.
Ibu Nina menangis pelan, menutup mulutnya dengan tisu. Saya nggak sempat lihat dia pergi, Bu, tapi dia ninggalin sesuatu buat ibu. Nino menyerahkan amplop itu. Sang ibu membukanya dengan tangan gemetar. Tulisan tangan Nina memenuhi lembaran surat. Dalam surat itu, Nina menulis, "Kalau aku nggak sempat bicara langsung, aku ingin Mama tahu. Aku bahagia. Ada orang yang datang di hidupku. Yang bikin hari-hari terakhirku bukan soal rasa sakit, tapi soal tawa, petualangan, dan juga cinta. Namanya Nino. Kalau Mama ketemu dia, peluk dia dari aku ya." Air mata mengalir di pipi Ibu Nina. Ia menatap Nino, lalu mendekat dan memeluknya dengan erat, seperti yang diminta oleh putrinya. "Terima kasih ya, Nak, karena di saat aku gak bisa selalu di sisinya, kamu selalu ada." Nino memejamkan matanya. Pelukan itu hangat, seperti rumah yang lama ia cari. Sebelum pulang, Nino berdiri di depan pintu. "Saya gak janji bakal jadi orang hebat, Bu. Tapi saya bakal hidup dengan cara yang benar, karena itu yang dia mau." Ibu Nina mengangguk. Matanya masih berkaca-kaca. Itu saja sudah cukup. Hidup yang baik, itu cara paling indah untuk mengenangnya. Langit senja menggantung di ufuk barat. Nino berjalan perlahan, melewati jalan yang pernah ia lalui bersama Nina. Ia menatap langit dengan tersenyum kecil. "Gue lanjut, Nin. Bawa semua cerita lo ke hidup gue yang lebih baik." Dan angin sore itu seakan membisikkan jawaban, seperti senyum dari seseorang yang pernah hadir, mencintai, dan memberi makna, walau hanya sebentar.